Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat kesehatan, terutama kesempatan untuk pedang kamana mopi nilai kesempatan Allah Ta'ala untuk salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakat, yaitu kita masuk ke zakat pertanian. Dalam Al-Quran napuade pong Allah Subhanahu wa taala terima kadanna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Surah ini ada dalam ayat ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang menjadi dalil dasar maka ada yang namanya zakat pertanian. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Atau umpamanya ada zakat tanaman tapi tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Jadi ada zakat engkau tanah tapi dia kategorikan sebagai zakat pertanian. Hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat dan menjadi kesepakatan para ulama. Sebagian lainnya tetap menjadi perselisihan para ulama tentang kewajiban zakatnya. Ada beberapa syarat yang bersifat umum tentang sifat tanaman yang wajib dizakati. Jadi kegairo tanah-tanah angkai tama dalam kategori zakat pertanian. Jadi ada juga memang hasil pertanian tapi tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Pada-padana pawe, buana pawe. Ya, apakah masuk dalam zakat pertanian? Ya, dia tidak masuk dalam zakat pertanian. Kita bahas persyarat yang bersifat umum. Syaratnya yang pertama adalah tanaman itu sengaja ditanam untuk diambil hasil panennya. Maka tanaman yang tumbuh dengan sendirinya namun menghasilkan pemasukan tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Di antara hasil seperti kayu bakar, rumput atau tanaman liar lainnya yang tumbuh begitu saja tanpa secara sengaja ditanami tapi ada hasilnya, maka tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Pada kayu bakar, kalau kayu bakarnya kemudian dijual masyarakat muslimin mencaji pak balu ajuki atau kayu besar mencaji dibuat papan dijual, maka hasilnya masuk dalam kategori zakat perdagangan. Nah, padahal ini hasil tanaman. Kemudian berupa hubub atau thimar. Agak hubub, yang dimaksud dengan hubub adalah jenis tanaman yang berupa bulir
atau butiran-butiran seperti padi, gandum dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan thimar semacam kurma, zaitun dan zabib. Sedangkan buah-buahan segar seperti apel, delima, mangga dan sejenisnya. Sejenisnya apel, mangga, langsat, agapiro ko kampot tadi, durian. Durian semua memang hasil pertanian, hasil tanaman, tapi tidak dikategorikan masuk dalam zakat pertanian. Demikian pula dengan sayuran. Sayuran seperti kangkung, kol dan lain-lain sebagainya tidak masuk dalam kewajiban zakat pertanian. Nanti nareko ibalui jual belinya ini bisa masuk dalam kategori zakat perdagangan. Kemudian mencapai nisab. Ya, saya kira di pembahasan sebelumnya syarat umumnya zakat itu adalah cukup nisab. Cukup nisab ya itu batas minimal. Ya, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tanaman ini ya kalau zakat pertanian minimal telah mencapai nisabnya ketika dipanen, dan nisabnya dalam hadis itu disebutkan dengan 5 wasak. 5 wasak dena gagama kokoe. Ukuran wasak itu adalah ukuran berat makanan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dena naipaki makokoe. Makanya saat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 wasak ukurannya, ya ukuran berat makanan 1 wasak itu sama dengan 60 sa. Jadi 5 wasak itu sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 sa. Jumhur ulama kemudian menyebutkan 300 sa itu sama dengan 653 kilogram. Jadi yang tanaman-tanaman yang berupa butiran, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti padi, gandum, itu maka dia ukurannya 653 kg. Kalau kemudian angkatosi batasan-batasan lainnya, kalau 5 wasak itu sama dengan 600, kalau gabah padi 653 kg gabah. Kan kata makoko tahu pura manina pabrik dulu, pabrik secara keseluruhan. Maka 520 kg kalau beras, 653 kalau gabah. Ya, kalau ukurannya 1 karung itu 100 kg, berarti 6 karung lebih. Ya, 6 karung atau 7 karung sudah harus keluar setengah karung. Nah, kalau gabah, kalau sudah beras, maka ukurannya sama dengan 520 kalau ukuran sekarang. Ya, jadi ada ukurannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nisab zakat pertanian. Kemudian syarat yang keempat, kalau syarat yang ketiga tadi nisab, syarat yang keempat, tanaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok manusia. Seperti kalau di Arab gandum, kalau di Indonesia padi. Makanya jangan berheran kalau umpamanya ada orang bilang tidak ada dalam hadis, dalam Al-Quran yang menyebutkan padi itu dia keluarkan zakatnya. Tidak ada memang. Dia memang gagal, tapi dikiaskan ke gandum, sama-sama illatnya adalah sama-sama makanan pokok. Termasuk jagung. Ya, termasuk jagung itu pertama masuk dalam bulir-bulir, butiran-butiran. Kemudian jagung masuk, ada yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok dan lain-lainnya. Sedangkan tanaman yang selain itu untuk dijadikan makanan pokok tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada juga namanya kacang-kacangan. Kalau di Arab namanya kacang adas, jawawut. Ya, wallahu alam, kita secara umum tidak terlalu paham. Kemudian yang kelima, tanaman itu dimiliki oleh seseorang tertentu. Maksudnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tanaman ini ada pemiliknya, bukan tanaman liar, tidak bertuan. Maka tanaman yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki oleh individu tertentu tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula tanaman wakaf milik umat. Umpamanya masyarakat muslimin ini masjid, ia masjid taye, engka wakafna. Ada wakaf, ada beberapa masjid yang ya bahkan di panti asuhan itu banyak sawahnya. Ada pak sawah yang memang wakaf diberikan untuk panti asuhan, itu bukan milik pribadi tapi milik panti asuhan, milik panti asuhan. Maka pendapat ulama tidak ada kewajiban zakat atasnya, tidak ada kewajiban zakat atasnya karena milik umat. Nika wajib apa sekena masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanaman itu tahan disimpan untuk waktu yang lama. Tanaman yang seperti padi, gandum, jagung dan kedelai dan sejenisnya termasuk kriteria yang tahan disimpan lama. Tanaman ini tidak mengalami pembusukan dengan cepat. Sebaliknya yang bisa dengan cepat mengalami pembusukan seperti buah-buahan segar, semisal anggur, semangka, pepaya, jeruk dan lain-lain sebagainya, tidak wajib keluar zakat pertaniannya. Tapi nareko ibalu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori zakat perdagangan. Ya kira-kira 6 syarat dari zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Kemudian zakat pertanian itu tidak diisyaratkan haul. Ya, kalau disebutkan sebelumnya, kalau zakat harta, zakat emas, zakat perak ada haulnya. Haul itu 1 tahun. Ya, kalau zakat pertanian tidak ada disyaratkan haul, tapi buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya itu pada saat panen, ya, atau hasil pertanian dikeluarkan zakatnya pada riwayatun panengi, merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukulaha wa zaituna war rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu lahibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang berupa bentuk warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu jika telah berbuah, dan tunaikan zakatnya pada hari dipanennya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, yaitu wa'atu haqqahu yauma hazadihi. Jadi zakat pertanian sebaiknya dikeluarkan pada saat dipanen, hari dipanennya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisabnya ya berapa minimal ukurannya tadi adalah 5 wasak. 5 wasak atau 653 kg kalau gabah, 520 kg kalau beras. Ya, kalau hitung kalau kodui ibalui masyarakat muslimin harganya. Tapi yang terbaik adalah kalau gabah adalah yang terbaik gabahnya. Berapa yang dikeluarkan? 10% atau 10% untuk yang diairi tanpa biaya. Umpamanya sawah tada hujan itu rata-rata ya maaf di Barru itu pada umumnya ya kita lihat sawahnya orang di Barru magalu makoko itu ke Barru apa makan jai bosie sawah hujan, hanya mengandalkan tanah hujan. Kalau itu tanda hujan, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Ukurannya paling gampang, 10 karung keluar 1 karung. Ya, tanda hujan. 10 karung hasilnya keluar 1 karung. Kemudian
5% untuk yang diairi dengan biaya, termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang bukan tanah hujan, tapi naburkan makbor, kemudian irbor diisap pakai mesin. Nah, itu dibiayai seperti pengairan dengan air sumur, dibiayai, yang dikeluarkan dengan alat, ya diisap dengan mesin untuk lingat bensin. Ya pokoknya ada pembiayaannya, maka itu 5%. Ukurannya 5%, kok 10 karung keluar setengah karung. Kalau yang tadi 10%, 10 karung keluar 1 karung karena tidak ada biayanya. Ini berdasarkan ijma ulama, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tamakada fima sakitas sama'u wal uyunu aw kana asyarian wal usyru, apa yang disiram dari langit dan mata air, ya, dan mata air itu maksudnya masyarakat muslimin, mata air sungai yang memang tidak ada pembiayaan di dalamnya. Ya kalau pengairan, saya dengar kalau pengairan di Pindrang ada pembayaran pengairan, ada iuran pengairan, tidak salah, ada iuran, maka itu tidak kena masyarakat muslimin. Kalau memang ada kogampok kuriolo, ada sawah, ada gunung di okoro yawana bulue, angka guru, kemana mesuai maka raja. Tidak nak mometi galun na tawe daerah sekitar yang agak jauh dari situ, denang kameti lain, tidak ada memang pembiayaannya. Maka itu adalah 10% karena memang tidak ada biaya. Wa ma suqiya bin nashi nisful ashar, dan apa yang disirami oleh alat atau diurus pengairannya, maka zakatnya adalah 5%, 1/20. Jadi ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya zakat pertanian jadi cukup nisab. Ya renang syarat-syaratnya sudah kita bahas kalau memenuhi syarat. Kemudian yang kedua cukup nisabnya 653 kg ukuran sekarang, 5 wasak ukurannya dinamita, tapi dia nak pakai 5 wasak maka ukuran 5 kg. 5 wasak itu sama dengan 653 kg kalau gabah, 520 kalau ukuran beras. Hasil pertanian harus dikurangi dengan ongkos pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya dan hutang terlebih dahulu. Setelah itu dikeluarkan zakatnya dan dari sisanya. Jika masih cukup nisab, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, maka dari Ibnu Umar mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengeluarkan zakat dari yang tersisa. Jadi masyarakat muslimin, sebelum dikeluarkan zakatnya maka bayar dulu semua biayanya. Ya apalagi Pak Galut biasa makokoe ada biaya pupuknya, biaya pengelolaan namanya. Ya biaya pengelolaan, biaya pupuk, biaya dompem, biaya taksi, keluarkan semua. Kalau masih cukup nisab, nasabah ada tadi persyaratannya. Syarat zakat itu adalah milik penuh. Syarat umumnya zakat adalah milik penuh. Kalau masih utang belum bisa dikeluarkan zakatnya, maka tanya pasti jolo biaya-biayanya, siaga pupuknya. Ternyata setelah dikeluarkan semua biayanya, masih ada lebih dari 653 kg, maka wajib keluar zakatnya. Beda kalau umpamanya ternyata wattunna purai pasui sekena, purai pasui biayanya, semua biaya-biaya keluar, ternyata tersisa tinggal 500 kg, maka tidak wajib keluar zakatnya. Ibnu Abbas berkata, ia melunasi hutang yang digunakan untuk membiayai buah-buahannya, lalu ia mengeluarkan zakat dari yang tersisa. Jadi setelah dikeluarkan biayanya masih cukup, maka itu yang wajib keluar.
Yang menjadi permasalahan saat ini bagi kita umumnya pertanian di Kabupaten Pinrang, ada pemilik sawah, ada penggarap sawah. Kemudian ada perbedaan pendapat kalau di Arab dulu angkaya semuzara'ah, angkaya semukhabarah, angkaya semusyarakah. Angkaya semuzara'ah, muzara' itu secara umum pemilik sawah yang menyiapkan pembiayaannya semua. Pemilik sawah melingangi agasena, melingangi bibi, pemilik sawah melingangi pupuk, pemilik sawah melingangi, pokoknya biaya operasionalnya semua dikeluarkan oleh pemilik sawah. Ini namanya muzara'ah. Maka yang mengeluarkan di sini zakat hanya pemilik sawah, hanya pemilik sawah. Nasabah dia penggarap ini hanya menerima gaji, gaji minatarima, tania bagi dua, tanian. Jadi sebenarnya masyarakat muslimin keluarkan biayanya alena melingangi. Jadi bisa saja di perjanjiannya, ya kau engkau wasilekna bersih hasilnya, maka waleko wasile 40 60 untuk pemilik, 40 untuk penggarap. Ini kalau namanya igaji, kalau yang model begini igaji Pak Galunge, penggarap itu hanya menerima upah dari hasil pertanian. Kalau mau keluarkan hasil zakatnya masyarakat muslimin, hina kapan nak kena zakat profesi? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat profesi. Makanya zakat profesi itu makokoi membingungkan. Ya, nisabnya dinisabkan ke hasil pertanian, sementara zakatnya dikeluarkan ke nisab zakat perdagangan. Jadi tidak ada memang zaman Rasulullah SAW. Kalau muzara'ah ini petani penggarap, hanya namanya yang dia terima bukan hasil, dia hanya menerima gaji, bukan hasil pertanian. Jadi dia hanya mendapatkan upah. Ada juga yang namanya mukhabarah. Mukhabarah, pemilik sawah tidak tahu apa-apa, pokoknya wasilik minatarima. Agamu tanang terserah, agamu tanang AC, agamu tanang jenis padi apa yang ditanam terserah, biaya pupuknya terserah, biaya dompetnya terserah. Kalau ini namanya mukhabarah. Ya, saya muhabarah. Kalau ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah penggarap. Nasabah magai penggarap inilah yang menjadi petani, sementara pemilik lahan hanya pemilik yang disewa. Ya, yang disewa sawahnya. Kalau dia mau mengeluarkan zakat, masuk dalam zakat perdagangan. Napas sewangi galunna wasilik minatarima 1 kali 1 tahun. Ini pilih masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini yang banyak di kampung kita seakan-akan kerjasama, namanya musyarakah. Ini perbedaan pendapat ulama. Nasabah makanya saya musyarakah, kerjasama. Ada kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Dua-duanya mendapatkan, kalau setelah bersih mendapatkan 50%. Ya, mendapatkan dibagi dua, pokoknya hasilnya dibagi dua. Kalau 10 karung, maka dibagi 5 karuta narikumassuman, jadi dikeluarkan semua biayanya. Ada yang mengatakan termasuk dikeluarkan dulu zakatnya. Ipesui jolo seketna. Agak sama na ipesui jolo seketna. Nasabah yang dikeluarkan zakatnya ini adalah milik kerjasamanya. Ya, jadi yang memiliki hasil yang 10 karung ini adalah mereka berdua. Dikeluarkan zakatnya baru dibagi dua. Ya, jadi 10 karung keluar setengah karung, apa bagi nih 9,5 dibagi dua. Ya, dibagi dua. Nasabah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinannya nareko ibagi jolo napa melo napa sesekena dena nagena nisabnya, tidak lagi cukup nisabnya 653 karung, 653 kilogram, tidak cukup lagi. Makanya pada umumnya ulama sepakat bahwa dibagi dulu, dikeluarkan zakatnya.
Magi ada yang protes, angkat sama protes, nasabah ada syarat nanya zakat namanya al-milkut tam, milik penuh. Sementara kalau belum dibagi maka itu namanya adalah bukan milik penuh nasabah. Engkau mau apa miliknya petani, engkau mau apa miliknya petani, atau petani yang mau mengeluarkan zakat, engkau mau apa miliknya pemilik sawah. Tapi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian terbantahkan, maka harus dikeluarkan dulu. Nasabah yang 10 karung tadi ini adalah milik yang kedua-duanya, maka dikeluarkan dulu zakatnya baru dibagi. Dan ini insyaallah pendapat yang sahih adalah mengeluarkan zakat baru dibagi. Walaupun kita di engkau tahu biasa makutana, maka nama Ustaz umpamanya pura ni bage watuna sebelum mi bage nang ipa motoi sekena pura bage nama igamo pawitan mungkin sawahnya luas 20 karung pura ipa 20 karung. Jadi kalau 20 karung keluar kan kalau 20 karung keluar yang 5% itu 1 karung. Ya sawah-sawah kita di sini pada umumnya kalau 20 karung keluar 1 karung. Ya 20 karung keluar 1 karung karena 5%. Ternyata jadi ia nabagi 19 karung mani bagi 2, berarti mereka masing-masing mendapatkan 8,5 ya, 8,5. Maka 8,5 ini masih lebih dari 653 kg. Melok mau panas sama pasusak ke dia pana macam ni hatiku ko dia pasu isakena walaupun double ya silahkan keluarkan zakatnya, walaupun urusannya apakah Allah akan menilainya sebagai zakat atau Allah menilainya sebagai sedekah infak, itu urusan namanya buang. Yang jelas kita niatnya adalah meloki pacingi wasilina wasili angkai lolongan dari harta milik orang. Karena kita disebutkan dalam ayat tadi wa atu haqqahu yauma hasadihi, keluarkan haknya orang. Jadi ada 5% haknya orang yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan maka haknya orang yang kita makan. Apabila seseorang memiliki kebun, ya engkau tahu punai yang kesenai sawah yang sebagian hasilnya dipanen lebih cepat, sebagian yang lainnya belum, maka harus menggabungkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan nisab. Ya umpamanya masyarakat muslimin engkau tahu galunna sidi okko benteng, sidi okko punia. Ya ternyata benteng okko benteng masangkin ilak biryolo oselekna dena gena sifat sekarang 5 karung. Maka dari pada hari panennya kan dikeluarkan zakatnya. Nah dena gena sifat sekarang dia tidak keluarkan zakatnya. Maka tajangi waselekna angkai ko punya panen di punya, kemudian ternyata waselekna nandapi itu 5 karung, berarti dia punya hasil pertanian 10 karung, maka wajib keluar setengah karung. Ya wajib keluar setengah karung. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tanaman pertanian lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat disimpan lama kecuali disimpan untuk perniagaan, maka zakatnya adalah 2,5% karena masuk dalam zakat pertanian, dan syarat mencapai nisabnya adalah melewati haul, yaitu termasuk zakat perdagangan 1 kali dalam 1 tahun. Ya jadi aro padangkan engke punna tanah langsat, maka nisabnya adalah zakat perdagangan. Berapa kita belum bahas zakat perdagangan, tapi insyaallah menyusul. Siaga nisabnya zakat perdagangan sama dengan 85 gram emas. Kalau harga emas pada saat itu 1 juta, maka narikuna dapi waselekna darata dar pau dar durian wasel hasil sudah jual durian ternyata sampai 85 juta,
85 juta, kemudian tunggu 1 tahun, maka harus keluar zakatnya 2,5%. Ya, berapa 2,5% dari 1 juta? 2,5% dari 1 juta, siapa? 85 juta. Ya, kalau harga 1 juta emas, 1 gram emas sama dengan 1 juta, maka sama dengan 85 juta. 85 juta kali 2,5% sama dengan 2.125.000. Ya, 2.125.000 yang harus kita keluarkan zakatnya. Kalau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ya pokoknya harga hitungan emas yang berlaku pada saat itu. Ya, jadi kalau 100 harga emas 1.200.000 kali 85 gram. Kalau sama dengan hasilnya, maka itu yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau 100 juta wasilena hasil duriata, ya hasil langsata, hasil sayur mayur, dihitung zakat pertanahan dalam 1 tahun perdagangan. Dalam 1 tahun sama dengan 100 juta, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, 2.500.000 dalam 1 tahun. Apabila pertanian rusak, hasil pertanian rusak tanpa unsur pelanggaran dan kelalaian serta kesengajaan dari pemilik, maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. Umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas mas sangking itu sangking lempoi akhirnya masolangi denis yang siaga ditimbangan yang benarnya ini, maka gugur kewajibannya. Apabila seorang padangkam madu memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon dan gunung-gunung liar bukan untuk diperdagangkan, maka zakatnya nisabnya sama dengan zakat perdagangan. Ya, yang terkait dengan zakat perdagangan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita bahas sampai di sini zakat perdagangan, zakat pertanian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas zakat peternakan. Walaupun secara umum zakat peternakan ini dena terlalu dalam pembahasannya di Oko Dairata. Yang pertama, yang kena zakat pertanian itu hanya peternakan unta, sapi, kambing atau domba. Sementara peternakan ayam masuk dalam zakat perdagangan. Ya, ayam yang lainnya itu masuk dalam. Kemudian domba yang terpelihara oko kotanya sapi, domba atau kambing. Sementara yang ada syarat-syaratnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hitungan-hitungan tertentu. Kalau kambing ipun naipi, kita memiliki kambing 5 sampai 9 ekor dimiliki selama 1 tahun dan memang diternak bukan untuk dijual. Ya, itu keluar 1 ekor. Kalau punaiki 5 ekor sampai 9 ekor selama 1 tahun wajib keluar zakatnya 1 ekor. Nah, ia kura-kura mau pakapang yang memelihara kambing sampai 1 tahun dimiliki sampai 9 ekor, kecuali memang peternak yang ada kira-kira di pinggir-pinggir pesisir yang peternak. Kemudian sapi juga ada zakat-zakat tertentunya. Kalau memiliki sapi yang memang diternak digembala sebanyak 30 sampai 39, itu baru keluar zakatnya 1 ekor anak sapi. Jadi insyaallah masyarakat muslimin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.